aduh aku kok rasanya ngantuk terus ya, aku rasanya lapar terus ya, aduh susah banget fokus. Masalah pola makan apa sih yang paling sering menyebabkan seseorang mengalami obesitas? Persentase lemaknya itu udah di atas 25%, berarti udah dalam kategori obesitas dan harus buru-buru diintervensi sebelum makin parah. Obesitas termasuk dalam kategori penyakit ABCD. Nah, sindrom metabolik ini apa sih? Ini berhubungan dengan diabetes, hipertensi, kolesterol, penyakit jantung. Tiap hari minum minuman manis. Kalau nggak minum minuman manis tuh kayaknya tuh cranky gitu loh. Nah, rumus protein tuh gampang. 0,8 kali 1,5 gram per kilogram berat badan. Bisa drop gulanya, bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi harus sangat berhati-hati ya dengan diet ekstrim ini. Nah, Besti Bulog, saat ini aku sedang bersama Kak Fania, seorang ahli gizi yang bakal spill bagaimana mengatur pola makan dan juga habit ataupun kebiasaan kita mencegah obesitas dari sekarang seperti apa. Halo Kak Fania. Halo. Boleh kenalan dulu dong sebelumnya Kak Fania, dan juga boleh kasih tips untuk Besti Bulog bagaimana untuk mengatur pola makan, menjaga kesehatan dan juga gizi kita sendiri. Baik, halo Besti Bulog, namaku Fania. Aku seorang ahli gizi dan juga sekarang suka sharing melalui konten. Dan hari ini happy banget nih diundang sama Bulog di Food ya untuk ada di podcast ini untuk membahas soal obesitas. Nah, sebenarnya kalau untuk tips banyak banget ya, tergantung masalah utamanya tuh sebenarnya di mana sih untuk mengurangi berat badan gitu. Jadi mungkin bisa pelan-pelan kita bahas gitu ya di podcast ini, semoga bermanfaat. Dan tentunya Kak Fania, sebelum kita membahas masalah tips bagaimana mengatur asupan makan, membentuk habit sehat dan mencegah obesitas tadi, keseharian Kak Fania ini sendiri seperti apa sih? Dan kenapa tertarik untuk berbagi edukasi tentang gizi? Baik, nah kalau untuk aku sendiri sebenarnya mungkin banyak sama kayak Basic Bulog yang lainnya ya. Aku adalah seorang budak korporat, kebetulan handle bisnis juga. Jadi sangat sulit untuk actually secara ideal gitu melaksanakan gaya hidup sehat. Nah, biasanya aku pagi-pagi bangun sibuk itu kadang sempet, kadang nggak sempet breakfast. Tapi aku coba buat sempetin dari semalam sebelumnya udah bikin overnight oats misalnya supaya bisa dikonsumsi dengan mudah. Setelah itu kerja seperti biasa dan biasanya aku olahraga sekitar seminggu 3 kali. Jadi nggak harus tiap hari gitu ya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan dan bisa menunjang gaya hidup sehat. Dan diusahakan juga untuk makanannya harus balance. Harus balance, tentunya makanan sudah balance, gizinya juga sudah balance, olahraga juga wajib ya. Betul. Nah Kak Fania, boleh dikasih tips dan trik untuk Besti Bulog. Masalah pola makan apa sih yang paling sering menyebabkan seseorang mengalami obesitas? Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke situ, aku mau clarify definisi obesitas sendiri ya. Jadi banyak orang yang berpikir obesitas itu cuma kelebihan berat badan. Betul. Nah sebenarnya ada definisi lain dari itu. Nah menurut European Association itu obesitas termasuk dalam kategori penyakit ABCD. Adiposity Based Chronic Disease, yang artinya bukan cuma berat badannya doang yang naik, tapi juga kadar lemak dalam tubuh. Gitu. Jadi buat temen-temen bisa nih dicek di rumah sendiri. Ada 3 ukuran. Yang pertama IMT, BB per TB kuadrat. Nanti dilihat kalau misalnya masuk ke dalam kategori obesitas, which is buat WHO Asia ya, di atas 25, berarti udah dalam kategori obesitas dan harus buru-buru diintervensi sebelum makin parah. Ada juga lewat lingkar perut, lingkar pinggang lah kita bilangnya. Jadi langsung aja ambil pengukur gitu ya, diukur. Kalau misalnya lebih dari 80 cm untuk wanita dan 90 cm untuk laki-laki, berarti itu juga udah masuk kategori obesitas. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah persen lemak tubuh. Jadi buat teman-teman yang nge-gym, boleh nih tanya ke gymnya ada nggak alat untuk ukur kadar lemak tubuh. Sebenarnya bisa pakai kaliper juga kalau misalnya nggak punya alat canggih itu. Tapi kalau misalnya persentase lemaknya itu udah di atas, ini buat laki-laki dan perempuan juga berbeda gitu ya. Kalau misalnya perempuan di atas 25% itu sudah mulai masuk ke dalam kategori obesitas. Nah kalau teman-teman punya masalah seperti ini, maka yang perlu diintervensi itu biasanya dari 3 hal sebenarnya ya. Yang paling utama, pertama pola makan,
kedua pola tidur, dan ketiga pola olahraga. Gitu. Nah, jadi tadi pertanyaannya pola makan ya. Pola makan, kita bahas pola makan nih. Kita bahas pola makan dulu. Nah, kalau untuk pola makan biasanya aku bakal meng-assess dulu dari 3J dan 1L. Oke, Apakah 3J 1L Apa tuh? ini? Yang pertama adalah jam. Teman-teman nih jam makannya nih udah teratur atau belum? Kebanyakan penyakitnya jam makannya nggak teratur, sehingga ketika kita misal pagi, siang suka skip makan, pas malam udah ntar hajar di malam aja. Nah pas malam itu kita kan jadi lapar banget, jadi nggak bisa kontrol. Betul. Akhirnya overeating berarti kalorinya surplus. Abis itu mau olahraga juga udah males. Kita kalau udah kekenyangan males ya olahraga ya kan. Jadi otomatis itu mempengaruhi ke J selanjutnya, yaitu jumlah. Betul. Nah, ketika kita makannya over, itu pasti nambah berat badan gitu ya. Dan dalam jangka panjang pasti obesitas. Balik lagi, obesitas ini bukan yang hari ini aku normal, aku tidur, besok pagi aku bangun obesitas. Enggak, gitu ya. Obesitas itu kronis dan diakumulasi selama tahunan biasanya baru bisa menjadi obesitas gitu. Nah, jadi jumlah ini menjadi penting. Yang bahaya adalah banyak sekali makanan-makanan yang kalorinya tuh kita nggak kelihatan. Jadi banyak orang pernah nggak punya teman kayak aku tuh makannya dikit kok, tapi kenapa aku nggak turun-turun ya berat badannya ya gitu. Pas coba dianalisa sebagai ahli gizi, biasanya aku minta mereka coba fotoin. Akhirnya pas difotoin kelihatan gorengan, minuman manis. Nah kelihatannya kan kecil ya volumenya tuh minuman, bahkan kayak minum udah bahkan nggak kenyang gitu kan. Tapi tuh kalorinya bisa besar sekali. Kalau gorengan dari lemaknya kan nggak kelihatan, minyaknya kan yang nyerap di tepungnya itu. Betul. Kalau minuman manis misalnya contohnya boba gitu ya, boleh ya, bukannya nggak boleh, tapi jumlahnya itu mesti dibatasi karena sekali minum bisa 400 sampai 500 kalori gitu. Jadi jumlah itu banyak yang merasa mereka makannya udah dikit tapi ternyata volumenya doang yang dikit, kalorinya besar. Jadi ini berbahaya. Nah, tadi lanjut lagi ke J ketiga, yaitu adalah jenisnya. Udah makan cukup tapi jenisnya apa gitu. Nah disinilah yang menjadi penting ya, jenisnya harus beragam, balance atau seimbang. Harus ada karbohidrat, protein, lemak, serat gitu. Jadi harus dikombin sedemikian rupa supaya bisa makanan ini bukan cuma buat kenyang doang, tapi bisa membuat kita jadi produktif. Nah yang terakhir tambahan aku sendiri sih L, yaitu adalah liquid kalori. Tadi udah sempat aku sebut sebelumnya ya, minuman-minuman manis itu juga berpotensi sangat tinggi. Kebanyakan itu di US udah ada researchnya bahwa kebanyakan warga di sana obesitas itu bukan karena makanan yang biasa mereka makan, tapi karena sugary sweetened beverages atau minuman manis. Jadi buat teman-teman yang mau turunin berat badan, dari pertanyaan ini tips aku satu, bisa kurangin pelan-pelan terutama dari minuman-minuman manis yang memang kalorinya tinggi dan sebenarnya kita belum tentu tubuh kita butuh itu. Sebenarnya untuk pola makan itu mudah untuk kita ubah, tapi sekarang itu perlu kita perhatikan jenisnya tadi. Betul, gitu betul. Untuk minuman manis kita kurangin, dan gitu makanan banyak mengandung lemak tadi seperti goreng itu juga kita kurangin. Itu kalau itu semua sudah bisa kita jadikan habit, itu bisa aja kita yaudah makanan kita sehat nih, proteinnya ada, karbohidratnya ada, sayurnya juga ada, gitu ya Kak Fani. Betul. Jadi teman-teman juga nggak pusing-pusing lagi ya. Aku ini udah makannya dikit, tapi dikitnya banyak minumannya gitu. Betul. Kalorinya jadi bakalan itu bikin nambah berat badan gitu. Mungkin Besti Bulog mulai ngukur nih yang lingkar perutnya yang 90 ataupun 80 untuk wanita ya, yang merasa sudah lebih dari itu. Ayo mulai dari sekarang, setelah lihat podcast ini kita bisa langsung mengatur pola makan dengan baik ke depannya. Tapi Kak Fania, apa sih dampak negatif terhadap tubuh kita seseorang mengalami obesitas? Oke, nah ini pertanyaan yang bagus banget ya sebenarnya, karena banyak orang nggak sadar kalau sebenarnya mereka udah obesitas gitu. Nah, ada mungkin aku bisa cerita ada short term and long term effect-nya gitu untuk obesitas. Kalau short term effect-nya adalah, coba ya siapa nih kalau punya temen boleh langsung di-share nih podcastnya gitu ya. Aduh, aku kok rasanya ngantuk terus ya, aku rasanya lapar terus ya, aduh susah banget fokus, kopi mana kopi gitu. Nah itu kalau misalnya udah sering rasa ngantuk kan, laparan, terus pas lagi makan gak bisa kontrol, pengennya craving yang aneh-aneh, nah itu udah sebuah tanda bahwa tubuh kita itu is not okay gitu. Jadi boleh langsung dicek nih tadi 3J1L-nya kira-kira salahnya di mana gitu ya. Nah, kalau untuk long term-nya dampak paling utama adalah pada metabolik. Jadi ada yang namanya sindrom metabolik, dan salah satu
indikator seseorang mengalami sindrom metabolik ini adalah ketika mereka sudah obesitas gitu. Nah, sindrom metabolik ini apa sih? Ini berhubungan dengan diabetes. Jadi biasanya orang obesitas itu sangat mudah terkena resistensi insulin. Jadi tubuhnya tidak bisa mengatur insulin dengan baik lagi, sehingga tadi mulai craving yang aneh-aneh, mulai susah kontrol makan gitu ya, karena tubuh kita udah nggak bisa meregulasi tadi insulin itu. Nah, insulin itu kan sebenarnya hormon juga, jadi gangguan hormon juga bisa terjadi. Lalu hipertensi, kolesterol, penyakit jantung, akhirnya kan penyakit jantung itu sebenarnya bibitnya dari hipertensi dan kolesterol gitu ya. Jadi kalau teman-teman, aku pernah bikin konten tentang asam urat pada anak muda, karena kebetulan teman-teman sekitar aku yang masih di bawah 30 tahun itu udah mulai kena asam urat. Kalau zaman dulu kan biasanya kan ya papa mama kita lah ya gitu yang kena asam urat. Ini udah mulai sering. Nah, itu udah menjadi pertanda yang sangat krusial gitu. Kalau teman-teman udah ada indikator ngecek medical check up terus rapotnya merah, langsung deh buru-buru cek, karena dalam jangka panjang itu bisa irreversible, susah untuk dikembalikan lagi. Betul. Gitu. Maka dari itu ya itu tadi ya, dampak negatif dari obesitas, banyak sekali gangguan kesehatan yang timbul jadinya gitu. Kalau sudah timbul seperti itu ya, kita bukan lagi fokusnya ke masalah obesitas, tapi ya masalah kesehatan yang lainnya yang harus kita perbaiki, dan kita terus gimana caranya kita biar lebih sehat lagi gitu ya Kak Fania. Betul. Nah, sekarang nih Gen Z ataupun anak-anak muda sekarang, mungkin Besti Bulog juga yang ada di rumah, masalah konsisten nih Kak Fania. Itu yang itu sangat dia. sulit banget. Mungkin boleh nih dikasih habit kecil apa yang bisa kita lakukan nih, yang paling penting untuk kita mulai mencegah obesitas. Oke, nah masalah konsistensi ini aku yakin bukan cuma Gen Z ya, tapi semua orang juga mengalami. Dan akan lebih berat sebenarnya untuk seseorang yang udah punya habit untuk mengubahnya. Betul. Dibandingkan orang yang belum punya gitu. Jadi makanya ada baiknya kalau di sini ada yang nonton mungkin sudah punya anak, dari kecil tanamkanlah habit-habit baik. Kalau misalnya udah terlanjur, Gen Z kan sekarang berarti udah mau SMP, SMA, ada yang udah mulai kerja gitu ya. Iya. Boleh banget kita gini, kalau susah untuk stop satu habit, kita bisa menambahkan habit baru gitu. Berharap bahwa habit baru ini bisa menggantikan habit lama. Ini aku baca dari buku Atomic Habits dari James Clear, ini terkenal banget ya. Iya, saya punya juga. Betul. Jadi daripada fokus menyelesaikan masalah yang atau habit yang sulit sekali untuk diubah, kita tambahin satu habit yang baru gitu. Contohnya apa? Misalnya, mulai hari ini aku bakal mengurangi minuman manis. Nah, misalnya ya, aku bakal mengurangi minuman manis. Gak usah langsung kayak no minuman manis at all, enggak. Bisa dikurangi secara bertahap. Misalnya yang dari tadinya tiap hari, ini kasus nyata by the way, teman baik aku, dia seperti itu ya. Jadi tiap hari minuman manis. Kalau nggak minum minuman manis tuh kayaknya tuh cranky gitu loh. Mulai dikurangi jadi 3 kali seminggu. Mulai dikurangi jadi 2 kali seminggu. Ketika dia merasa bahwa kayak ternyata aku bisa saving money nih dengan gak minuman manis. Jadi pelan-pelan kan kebentuk kan. Jadi 1 kali seminggu, lama-lama jadi sebulan sekali. Karena kebanyakan kalau nggak, aku perlu minuman manis nih biar mood aku kembali gitu kan gitu kan. Jadi itu habit kecil tapi itu salah sebenarnya. Betul. Nah, kalau susah untuk di stop, bisa tambahin hal yang baru. Misalnya tetap butuh yang manis-manis nih, coba cari buah. Oh betul. Gitu. Karena minuman itu kita nggak merasa kenyang dengan minuman. Tapi kalau misalnya kita buah apa kita kunyah, itu kita bisa merasa jauh lebih kenyang. Nah, jadi disubstitusi, digantikan dengan yang lebih baik. Betul. Gitu. Berarti habit kecilnya tuh kita belum bisa mengurangi untuk makan ataupun minuman manis, tapi jenis manisnya tuh yang diganti. Betul. Gitu. Itu habit kecil bisa merubah semuanya sih menurut saya. Betul. Mulai dari kayak misalnya kita butuh makanan manis nih, tapi makanan manisnya terlalu banyak mengandung gula atau segala macam, gulanya yang kita ganti. Begitu mungkin ya. Nah, ada juga yang mulai dari olahraga. Jadi atau misalnya, bisa gini nih, saya nggak mau mengurangin makan gorengan, tapi saya olahraganya saya kencengin. Betul, itu banyak yang kayak gitu ya. Jadi, aku nggak bisa ngurangin makan gitu. Oke, kalau nggak bisa ngurangin makan, kan sebenarnya kalori untuk kita berada di dalam kondisi defisit kalori itu sesimpel energi in lebih kecil daripada energi out. Kalau energi in yang nggak bisa dikecilin, energi out yang kita tinggiin. Tambahin, misalnya aku mulai deh olahraga, tapi nggak punya duit buat membership gym.
mulailah dengan lari Iya. gratis, cuma butuh sepasang kaki dan sepasang sepatu yang pasti kita punya di rumah gitu kan. Jadi mulai dari situ, ketika lari dia mulai bisa tidur dengan lebih enak, dia bisa mulai makan dengan lebih terkontrol, maka itu akan jadi satu habit baru yang mengubah segalanya. Kak Fania, ini masalah in dan out-nya tadi ya. Tadi in-nya juga sudah, misal tetap nih out-nya bertambah, itu oke gitu. Jadi kebanyakan mungkin kita makan gorengan yang nggak bisa dikurangin, olahraganya oke ditambah, tapi setelah olahraga makan gorengan juga masih banyak, makin banyak. Itu malah nggak boleh ya sebenarnya. Sebenarnya akan counterproductive sih, Iya. tapi aku tetap akan menyarankan untuk olahraga anyway. Kenapa? Karena ketika kita olahraga bukan cuma kalorinya yang berkurang atau energi out yang lebih banyak, tapi juga ototnya mulai terbentuk. Nah, ketika otot ini mulai terbentuk, otot ini seperti gampangnya ya, walaupun nggak literally seperti ini sih, dia seperti mesin pembakar lemak. Jadi ketika kita punya otot yang lebih banyak, masa otot lebih banyak, BMR kita akan meningkat. BMR itu ketika kita tidur tuh kita juga mengeluarkan kalori kan. Nah, misalnya ada atlet sama orang biasa tidur nih ya, itu atlet akan mengeluarkan kalori lebih banyak. Nah, jadi itu akan tetap lebih efektif untuk dalam jangka waktu panjang gitu. Iya, itu untuk jangka waktu panjang ya. Mungkin kalau dalam seharian sebenarnya seperti apa sih pola makan yang ideal nih supaya tubuh tetap sehat dan badan juga tetap terkontrol? Betul. Nah, sebenarnya aturannya banyak ya. Cuman aku mau kenalin satu tool yang menurut aku bagus banget dibuat oleh Kemenkes kami, itu namanya isi piringku. Jadi teman-teman boleh search, itu bentuknya piring, terus dibagi jadi dua, terus dibagi lagi jadi seperti ini. Jadi kayak huruf Y. Isi piringku itu gampangnya gini. Setengah buat sayur dan buah-buahan, setengah lagi buat makanan pokok dan lauk. Gitu. Nah, tapi tiap orang kan kebutuhannya beda-beda. Nah, buat teman-teman yang mau tahu dengan jelas, nggak usah hafalin rumus, langsung aja ke website tdeekalkulator.net. Langsung kelihatan, masukin berat badan berapa, tinggi badan berapa, aktivitas seperti apa, kelihatan kebutuhan kalori teman-teman berapa. Misalnya let's take 2000 kalori. Gitu ya, kebutuhan energi 2000 kalori. Nah, dari situ baru di breakdown. Kalau teman-teman sering olahraga, sering training dan lain-lain, pasti butuh protein yang lebih banyak karena butuh muscle recovery. Tapi kalau kayak, aduh Kak, aku olahraganya cuma seminggu sekali gitu, proteinnya butuh lebih dikit nggak masalah. Nah, rumus protein itu gampang. Gimana tuh? 0,8 kali 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, itu kan range ya, jadi bisa diatur. Aku bakal anjurkan untuk 1,2 gram per kilogram berat badan. Misalnya berat badan atau 1 gram deh biar gampang, berat badan 60 kilo. Berarti dalam sehari itu butuh 60 gram protein ya? Betul. Kalau misalnya 1 gram ya butuhannya, kalau 1,2 ya tinggal dikaliin aja lah gitu. Nah, nanti diatur deh kira-kira gimana ya caranya untuk memenuhi kebutuhan ini dalam sehari. Makan paginya apa? Misalnya makan pagi pakai telur 2 butir. 1 butir telur tuh proteinnya 7 gram. 2 butir telur 14 gram. Wah, kalau butuhnya 60 gram, maka udah hampir terpenuhi itu sepertiganya gitu kan. Tambahin lagi alpukat sama roti. Oke, 400 kalori di pagi hari. Siangnya makan apa? Aku masih butuh nambah protein nih. Oke, dari ayam, dari tempe. Nah, itu ntar dihitung lagi. Tapi budget aku, kalori aku itu cuma 600 kalori doang nih. Karena kan aku 2000 kalori. Jadi aku maunya lebih rendah dikit karena aku butuh turun berat badan. Lalu malam sama. Ketika dijumlahin sama snacknya juga jangan lupa dihitung ya. Kalau makan snack tuh banyak yang nggak ngitung. Snack gorengan satu tahu isi gitu ya, pakai tepungnya yang banyak. Wah, kira-kira ini 250 kalori ini gitu. Misalnya 250 kalori masukin gitu supaya kelihatan apakah kita over atau under gitu. Kalau over tambah berat badan jadi nggak bingung. Oh iya, kemarin aku kebanyakan makan gorengan sih sebulan belakangan misalnya gitu. Nggak tahu deh yang mana yang dikurangi. Dan saya juga sering mendengar masalah diet ekstrim nih Kak Fania. Iya, itu juga. Menurut Kak Fania, seberapa aman sih diet ekstrim untuk menurunkan berat badan? Oke, nah diet ekstrim itu gak ada aman-amannya ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget macam diet ekstrim, mulai dari yang puasa 7 hari, lalu makan kurang dari 500 kalori. Ini salah satu influencer ya yang bukan ahli gizi juga, bukan tenaga kesehatan juga, yang mulai menyebarkan gitu. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Tadi makanya ada beberapa yang aku bilang kalau sudah kronis obesitasnya sudah tahunan, misalnya udah 5 tahun, 10 tahun obesitas, baiknya ke dokter. Kenapa? Karena kita belum nggak tahu. Misalnya udah terlanjur diabetes, itu akan sangat bahaya kalau dia puasa dan nggak dikontrol, bisa drop gulanya, bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi
harus sangat berhati-hati ya dengan diet ekstrim ini. Aku pernah menjadi salah satu orang yang diet ekstrim. Tadi cerita ya, latihan tiap hari aku lari 5 km itu pemanasan doang gitu. Tapi karena ada informasi bilang bahwa kayak makan nasi itu bahaya segala macam, aku jadi kurang energi dan cedera. Jadi kalau untuk atlet teman-teman ini banyak yang mulai pedal segala ya, lagi hype banget nih olahraga gitu, nge-gym. Kalau asupannya itu nggak sesuai atau ngikutin diet ekstrim tapi olahraganya atau aktivitas fisiknya juga gila-gilaan, hati-hati karena cedera itu sangat mudah terjadi, terutama kalau nggak ada coachnya atau nggak ada didampingi oleh profesional ya, tenaga kesehatan yang mumpuni gitu. Gitu. Berarti sebenarnya untuk diet itu makan nasi juga oke ya sebenarnya. Jangan karena diet ekstrim teman-teman di rumah kebanyakan yang nggak mau makan nasi. Betul. Sangat-sangat mengurangi karbo itu sangat bahaya sebenarnya ya. Betul, banyak sekali yang takut banget sama karbo gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya karbohidrat itu penting banget, terutama buat teman-teman yang lari. Iya. Ya, buat teman-teman yang suka lari, mau target half marathon, full marathon. Kalau kalian nggak makan karbohidrat, waduh, bahaya karena karbohidrat itu adalah zat gizi yang dipakai untuk pembakaran energi. Memang betul dari protein dan dari lemak bisa. Cuman memang protein dan lemak itu didesain sebagai cadangan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman olahraga, apalagi kalau udah olahraga ya, jangan takut makan karbohidrat. Gitu. Yang penting dijaga sesuai dengan kaidahnya gitu. Sesuai dengan porsinya juga Sesuai ya. dengan porsinya. Nah, berapa banyak porsinya tiap orang berbeda. Ini boleh dilihat juga di assess di semua framework ya. Ada tulisannya, penanganan obesitas itu tidak bisa one size fits all. Semuanya harus personal. Karena kalau orang udah obesitas, tadi aku sempat cerita juga resikonya banyak. Jadi untuk menangani dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, baiknya kita membuat keputusan yang semuanya aware gitu loh, bahwa resikonya apa, tindakannya seperti apa, dan efeknya seperti apa. Gitu. Jadi Besti Bulog yang sudah ataupun lagi proses diet ini jangan mengurangi karbohidrat yang terlalu berlebihan. Tuh. Gitu. Nah, Kak Fania dan juga untuk Besti Bulog untuk masalah karbohidrat kita punya beras yang namanya Setra Ramos. Nih Setra Ramos Kak, ini merupakan beras dari hasil petani Indonesia, hasil petani dalam negeri. Berasnya pulen, kualitasnya premium. Kak Fania kalau mau beli ataupun Besti Bulog ada di retail di seluruh Indonesia. Iya, aku sering lihat ini. Sering lihat kan? Setra Ramos, iya. Nanti cobain terus ya. Pokoknya Kak Fania kan ini lagi proses diet juga kan masih ya. Nanti boleh dicobain juga. Betul. Beras Setra Ramos. Rasanya juga enak sekaligus lebih mindful dengan pilihan makanan kita. Gitu. Sip. Ada pertanyaan terakhir untuk Kak Fania juga. Boleh dong kasih tips ataupun praktis untuk Besti Bulog supaya bisa mulai hidup sehat, perlahan keluar dari resiko obesitas. Oke, nah sebenarnya tadi ada poin menarik ya, diet itu seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Wah, kalau aku diet terus terjadi stick berjalan dong. Enggak, diet itu definisinya bukan ngurangin makan, tapi diet itu adalah pengaturan pola makan. Sehingga buat Besti Bulog yang mau coba untuk menurunkan berat badan, kalau kita nggak jaga dalam jangka waktu panjang, dia akan sangat mudah untuk rebound, sangat mudah untuk kembali lagi ke berat badan awal. Maka itu diet menjadi pengaturan pola makan ya, yang harus kita jalankan terus-terusan. Tips dari aku adalah coba untuk belajar, memang harus secara sadar dipelajari gitu ya. Sekarang udah banyak banget informasi di online, carilah orang-orang yang terutama tenaga kesehatan profesional yang bisa memberikan informasi secara kredibel, lalu mulai ubah dari satu hal kecil aja. Mungkin nggak perlu tiap hari ubah satu hal kecil sebulan ini pokoknya dilakukan secara konsisten. Lalu bulan depan ada target lagi, boleh dibuat dan start dari manapun yang paling doable. Bisa dari olahraga, bisa dari pola makan, bisa dari pola tidur. Dan hopefully hasilnya akan kelihatan. Nggak langsung 3 hari kelihatan ya. Kita kan jadi obesitas itu kan berat badan berlebih nggak dalam 1 malam balik lagi. Betul. Itu tahunan. Jadi juga jangan expect untuk kita bisa turun berat badan dalam 1 malam juga. Perlu effort, tapi nggak susah itu kok. Coba lihat lagi
assess tiap bulan, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, nanti pasti kelihatan hasilnya kalau Besti Bulog konsisten. Betul banget. Cuman kalau sekarang Besti Bulog nih sambil rebahan lagi lihat podcast kita ya. Aku mau banget nih turun berat badan, tapi kalau masih rebahan aja mau kapan gitu turun berat badannya? Nah, boleh sambil plank mungkin ya. Sambil plank ya, lihat di bawah ya. Betul, atau wall sit gitu. Ya ini salah satu tips juga yang sebenarnya aku lakukan pas zaman jadi atlet karena suka nonton gitu ya, tapi harus gerak. Jadi sambil nonton sambil kita menambahkan aktivitas fisik, salah satunya seperti itu. Tentunya. Pasti kalau sudah lihat podcast ini langsung niatnya mau mengatur pola makan juga mengatur gaya hidup ya. Terima kasih banyak Kak Fania, menarik sekali Besti Bulog. Dari obrolan kita hari ini ada kuncinya untuk bagaimana kita terhindar dari gangguan-gangguan kesehatan terutama di obesitas. Mulai dari hal yang sederhana mengatur asupan ataupun pola makan, gaya hidup juga kita mulai atur lebih sehat juga, dan bagaimana juga kita mengatur jam tidur kita supaya lebih baik lagi. Terima kasih banyak Kak Fania atas insight pada hari ini. Sampai jumpa di Be Food Story selanjutnya and see you.